Pertandingan sangat seru baru saja tersaji antara timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan U17 dalam laga perdana Piala Asia U17 2025. Ya, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Arab Saudi ini, kedua tim tampil terbuka dan banyak peluang tercipta. Akan tetapi penyelesaian akhir yang buruk dan solidnya lini belakang kedua tim membuat kedua tim kesusahan untuk mencetak gol. Saat babak pertama dimulai, kedua kesebelasan tampil terbuka dengan Korea Selatan tampil dominan dalam penguasaan bola, sementara Indonesia melakukan ancaman melalui serangan balik. Peluang pertama Indonesia lahir melalui sepakan Zabi Goli yang masih melambung di atas mistar gawang Korea Selatan. Beberapa saat kemudian peluang emas hadir untuk Indonesia melalui serangan balik Muhammad Mirja yang lolos dari jebakan offset dan tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Sayangnya Mirja yang tinggal melakukan eksekusi justru ragu dan bola akhirnya bisa diamankan dengan mudah oleh penjaga gawang Korea Selatan. Korea Selatan yang masih tampil dominan kemudian mencatatkan beberapa peluang melalui para pemain depan mereka. Namun baiknya penampilan kiper timnas Indonesia membuat Korea Selatan cukup kesulitan untuk membobol gawang skuad Garuda. Namun terlepas dari hasil, penampilan skuad Garuda Muda ini patut diapresiasi. Daya juang yang ditampilkan pasukan Nova Arianto membuktikan jika timnas Indonesia U17 mampu bersaing di panggung Asia. Situasi sulit kini harus dihadapi Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT. Ya, hal ini lantaran sidang di Mahkamah Agung Thailand menyatakan FAT memiliki utang dengan nilai sangat besar hingga 360 juta baht. Kondisi itu membuat Presiden FAT Nuapan Lamsam atau Madampang sangat-sangat kecewa. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, FAT juga harus membayar bunga harian yang mencapai hampir 25 juta per hari. Ya, kasus ini bermula pada tahun 2016 silam. Saat itu posisi kursi Presiden FAT diduduki oleh Somyot Pompangmoung. Saat itu FAT mengambil keputusan penting yakni mengakhiri kontrak dengan Siam Sport. Setelah itu terjadi sengketa antara kedua kubu. Pihak Siam Sport mengajukan gugatan di pengadilan hingga keputusan akhir dibuat oleh Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Dalam hal itu FAT pun kalah dalam sengketa tersebut. Setelah keputusan di Mahkamah Agung, pihak FAT memberikan keterangan ke publik. Madampang dilaporkan sangat emosional saat membahas beban uang senilai 360 juta baht atau setara dengan 175 miliar. Madampang meyakini bahwa beban utang itu bukan kesalahan kepemimpinannya. Dia menilai itu adalah utang warisan akibat kebijakan sembrono yang diambil oleh Somyot. Saya tegaskan bahwa saya akan menuntut Jenderal Polisi Somyot dan Dewan Direksi. Masalah-masalah tersebut tidak muncul selama saya menjabat. Saya seorang wanita yang punya perasaan dan saya merasa patah semangat dengan komentar-komentar negatif, ungkap Madampang. Sebagaimana yang diketahui, komposisi di tubuh timnas Indonesia kini semakin solid, terutama saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini tak terlepas dengan hadirnya 4 nama baru yakni Emil Audero, Dean James, Joy Pelupesi dan Ole Romeni. Hampir di semua lini saat ini memiliki persaingan untuk memperebutkan posisi utama, tak terkecuali Martin Paes dan Emil Audero. Melihat hal tersebut, Martin Paes menjelaskan bahwa Emil Audero adalah sosok berbakat yang akhirnya merapat ke timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di beberapa klub Eropa menjadi bukti bahwa dia adalah kiper yang memiliki kualitas. Tidak merasa tersaingi, Paes justru bangga karena akhirnya kiper Palermo tersebut bergabung dengan tim. Kiper berusia 26 tahun ini melanjutkan bahwa mereka berdua memiliki gaya bermain yang berbeda. Namun hal ini tidak membuat dia terganggu dengan persaingan di timnas Indonesia. Situasi ini menjadi hal yang wajar karena mereka sama-sama ingin memberikan kontribusi untuk skuad Garuda. Dia adalah kiper yang luar biasa. Dia bermain untuk klub besar seperti Inter Milan, Juventus dan Sampdoria. Sekarang dia bermain untuk Palermo dengan status pinjaman dari Como, berpengalaman di Serie A. Bagi saya sangat menyenangkan bisa bertemu dengannya, berlatih dengannya. Saya rasa kami berdua memiliki kualitas tinggi dengan gaya bermain di bawah Mister Gawang yang sedikit berbeda. Tetapi kami berdua memiliki kualitas yang baik, kami saling menantang, ungkap Martin Paes. Martin Paes menegaskan bahwa dia akan menghormati penuh keputusan dari pelatih Patrick Kluivert, termasuk untuk menentukan siapa saja yang akan berada di lapangan. Dia yakin mereka yang bermain akan berjuang keras memberikan segalanya di lapangan. Saya orang baik dan saya lebih memilih untuk belajar satu sama lain daripada saling membenci. Saya rasa itu cara saya melakukannya dan kemudian pelatih yang memutuskan penjaga gawang mana yang mereka pikir akan memberikan hasil terbaik, jelas Martin Paes.
Bang J, begitu sapaan akrabnya, merupakan salah satu pemain kunci Venezia, klub kasta tertinggi Liga Italia. Selain kerap dipercaya menjadi kapten tim, JIJ pada musim ini nyaris tak tergantikan untuk Venezia sebagai tembok kokoh di barisan pertahanan. Menurut Transfermarkt, bek berusia 24 tahun itu sudah mengoleksi total 29 pertandingan dan 2 gol untuk Venezia musim ini di berbagai ajang. Konsistensi dan kemampuannya yang apik dalam mengawal pertahanan Ilagunari membuat JIJ dilirik banyak klub Eropa. Belakangan, kapten timnas Indonesia itu center diisukan telah diminati oleh klub-klub besar Liga Italia seperti Bologna, Atalanta, Juventus, AC Milan hingga Inter Milan. Baru-baru ini JIJ kembali menarik perhatian Inter Milan karena performanya yang stabil dan bisa diandalkan bersama Venezia dan timnas Indonesia. Menurut media Italia, internews.it, Inter Milan terkesan dengan penampilannya yang bisa meredam para striker top di Liga Italia. Bahkan tim scouting Nerazzurri menonton laga Venezia versus Bologna akhir pekan lalu untuk memantau JIJ. Masih menurut laporan Internews, JIJ menjadi target Inter Milan untuk musim depan demi menggantikan peran Francesco Acerbi. Namun Venezia mematok harga di angka 10 juta euro untuk bisa membeli JIJ. Jika Venezia terdegradasi, maka harga JIJ bisa turun dan lebih terjangkau lagi. Hal itu bisa memudahkan Inter Milan untuk memboyongnya. Harga JIJ yang dipatok Venezia kepada Inter Milan jelas 2 kali lipat lebih murah ketimbang harga yang ditawarkan kepada Juventus. Sebagai informasi, pada awal Februari 2025, Juventus sempat tertarik kepada JIJ seperti yang dilaporkan jurnalis Italia Antonello Angeli. Dia menyebut Bianconeri sudah mengontak Venezia. Venezia disebut mematok harga 20 juta euro kepada Juventus. Angka 20 juta euro yang dipatok Venezia kepada Juventus jauh di atas harga pasaran JIJ saat ini yang sekitar 5 juta euro. Tentu kabar ini sangat dinantikan publik tanah air. Akankah seorang JIJ akan berlabuh ke Inter Milan atau tidak? Kita tunggu saja.